Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mauludin, salah satu pengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya mencoba memaparkan salah satu pokok bahasan mengenai matriks komunikasi dalam sistem sosial. Baik, kita langsung saja. Saya akan share materinya. Ya, di sini sudah terlihat bahwa materi komunikasi dalam sistem sosial merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah komunikasi pembangunan di Fakultas Peternakan. Nah, bicara mengenai manusia dengan lingkungannya, karena ini berkaitan dengan komunikasi, maka perlu diketahui bahwa manusia lebih senang berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai kesamaan dalam beberapa atribut. Apa atribut itu? Di antaranya adalah pengetahuan, status, sikap, dan sistem nilai. Nah, dalam hal ini, maka ketika terjadi komunikasi, tidak akan mengalami kesulitan karena adanya saling empati di antara komunikan dan komunikator. Tapi beda atau lain halnya ketika dalam keadaan tertentu dijumpai komunikator menghadapi komunikan yang dalam posisi atau jumlah banyak dan beragam, dan juga di samping itu belum saling mengenal. Nah, adanya suatu pendekatan yang untuk bisa mengetahui atau bisa memahami atau menyampaikan suatu pesan di dalam komunikasi. Nah, salah satunya adalah di sini adalah pendugaan dilakukan atas sistem sosial dalam konteks budaya setempat. Dan di sini insya Allah saya akan memaparkan bagaimana dalam suatu materi komunikasi, unsur-unsur dalam sistem sosial saling mempengaruhi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh unsur-unsur sistem sosial terhadap perilaku komunikasi. Nah, dari semuanya itu, saya akan coba sampaikan kepada Anda sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Maka dari itu, untuk memudahkannya, saya sedikit menggambarkan atau membuat semacam mind mapping dalam hal pokok bahasan ini. Nah, seperti ini mind mapping-nya, bahwa di dalam matriks komunikasi, ya, dalam sistem sosial, itu ada dua mungkin yang perlu patut ketahui, yaitu bicara mengenai matriks komunikasi. Yang kedua adalah, apa itu sistem sosial? Nah, di sini saya sedikit mencapai atau mencoba menginformasikan kepada Anda semua bahwa kalau dilihat dari KBBI, matriks itu adalah sebagai gambaran ataupun kerangka. Tapi di sini bicara mengenai matriks komunikasi adalah gambaran hubungan antar unsur-unsur dalam sistem sosial dan mempengaruhi terhadap perilaku komunikasi anggota-anggota sistem sosial. Jadi di sini kita melihat bahwa unsur-unsur apa saja sih di dalam sistem sosial ini, ya, yang akan mempengaruhi terhadap perilaku komunikasi, yang di mana ini ada di dalam anggota ataupun ya masing-masing di dalam anggota di dalam sistem sosial, seperti itu. Nah, beda halnya kita mengetahui lebih jauh juga tentang sistem sosial. Nah, di sini jikalau melihat dari pengertian sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat, ya, individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu sendiri, ya, artinya individu sendiri itu, atau terdapat komponen-komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat digarisbawahi di sini ada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing individu itu, di mana individu itu dapat berinteraksi dengan masyarakat, ya, dan juga di sini juga akan mengetahui seperti apa tingkah laku individu tersebut di dalam masyarakat. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut dalam unsur-unsurnya. Nah,
Di dalam sistem sosial, dalam pendekatan yang sekarang kita pelajari dan dimanapun itu, pasti ada dua perhatian utama, yaitu bicara mengenai norma sistem, ya, dan juga struktur sosial. Jika melihat norma sistem, yaitu jiwa atau isi, ya, yang dimana nilai-nilai yang tergandung di dalam suatu komunitas, kelompok, ya, atau yang sudah melekat di dalam individu, dan juga ada juga yang selanjutnya adalah struktur sosial. Dalam hal ini adalah kerangka atau bangunan dari sistem sosial tersebut. Jadi ada dua sisi yang mungkin perlu diperhatikan dalam sistem sosial. Ada yang berbicara mengenai masalah isi, ya, ataupun konten, ya, atau jiwa dari sistem sosial tersebut, ya. Yang kedua adalah kerangka atau bangunannya, ya, dari sistem sosial tersebut. Nah, otomatis kalau kita bicara mengenai budaya, ya, setiap tempat pasti memiliki, ya, perbedaan karakter dan yang lain-lain. Tapi dengan semuanya ini, maka kita setidaknya akan mengetahui karakteristik dari masing-masing wilayah, dari masing-masing dalam hal ini mungkin budaya ya, setempat yang mungkin ketika kita melaksanakan suatu aktivitas penyuluhan, ya, kita harus mengetahui karena mereka secara tidak langsung tidak mengenal kita. Tapi bagaimana kita ya mungkin di sini mencoba mengetahui gitu kan latar belakang ataupun norma-norma, isi, dan juga kerangka ataupun struktur sosial yang ada di tempat tersebut. Sehingga penyampaian pesan yang disampaikan dapat diterima oleh mereka, ya, dan pesan itu betul-betul diterima dengan jelas karena mungkin sesuai dengan karakter ya ataupun norma-norma yang ada di sana. Baik. Nah, ketika bicara norma atau norma sistem, ya, isi dari sistem sosial tersebut, maka di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membatasi perilaku anggota sistem sosial. Jadi, ketika bicara mengenai sistem sosial, di sana terdapat nilai-nilai, norma-norma yang tergandung dalam suatu masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung masyarakat ataupun individu-individu tersebut ya membatasi perilaku mereka sehingga mereka memiliki aturan ya, memiliki pemahaman bahwa ada batasan-batasan ketika melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari nilai-nilai yang ada di sana. Maka dari situ ketika bicara norma ya otomatis di sini masing-masing individu akan mengetahui ya batasan-batasannya. Ya, berbagai tempat atau wilayah kita sering mengetahui ada batasan-batasan perilaku dalam hal beraktivitas ya ada suatu larangan-larangan misalnya disampaikan oleh pemangku adat ataupun sesepuh di sana bahwa ada hal-hal yang jangan dilakukan oleh masyarakat di sana terhadap aktivitas-aktivitas yang notabene mungkin mengganggu kelancaran ataupun kedinamisan dari kehidupan masyarakat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengarahkan perilaku anggota sistem sosial. Ketika bicara yang pertama adalah membatasi perilaku, nah yang poin yang kedua adalah mengarahkan perilaku anggota sistem sosial. Jadi, ketika kita hadir, kita lahir, kita berada dalam satu masyarakat yang memiliki kuat akan nilai-nilai dan norma, maka secara tidak langsung itu pun kita terasa menggiring ya, terasa menggiring kehidupan kita ya dalam kehidupan ataupun nilai-nilai yang ada di sana. Kalau membatasi jelas, di sana pun ada norma-norma atau nilai-nilai yang ya baik tertulis ya ataupun tidak tertulis. Tapi di sini pun secara tidak langsung akan mengarahkan dari perilaku anggota di dalam sistem sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pedoman perilaku anggota sistem sosial. Ya. Nah, dua yang tadi membatasi, yang kedua adalah mengarahkan, dan yang ketiga adalah pedoman.
Dalam perjalanannya, seseorang ketika hidup dalam suatu komunitas, hidup dalam suatu kehidupan yang masih menganut nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka itu menjadi bagian ya, karena secara tidak langsung dengan bahasa kita adalah mengalami internalisasi ya, yang akhirnya melekat ya ke dalam sanubari dari setiap individu. Jadi dimanapun itu terus akan menjalani kehidupannya sesuai dengan apa ataupun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir adalah ukuran dasar perilaku anggota sistem sosial. Nah, di sini ketika bicara isi atau jiwa dari sistem sosial dari keempat poin tadi, maka bisa mengetahui nih tempat-tempat mana yang kira-kira memiliki nilai dan norma yang sesuai, yang bisa dijalani demi kemaslahatan mereka, seperti itu. Nah, ini merupakan, gambaran bahwa kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang Indonesia Indonesia dengan beragamnya, ras, ya, budaya, suku, agama. Nah, dalam hal ini maka kita mengetahui bagaimana, nilai-nilai berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat, ya. Orang mengenal Indonesia adalah yang ramah, santun, sopan, ya. Ini adalah bagian yang merupakan hal yang terpenting. Tapi kembali lagi dalam perspektif ataupun konteks komunikasi, bahwa kita bisa nyaman berkomunikasi dengan siapapun kalau kita setidaknya sudah mengetahui nilai-nilai kebudayaan, apalagi mengenal, ya, mengenal mereka, audiennya, ataupun lawan bicara kita. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita berbeda gitu kan, kita suatu waktu ditugaskan sebagai penyuluh di suatu tempat yang notabene tidak tahu seperti apa, kehidupan masyarakatnya, apakah mereka bisa menerima tidak, orang-orang luar untuk datang, seperti apa, ya. Nah, itu tapi menjadi suatu problem atau masalah, tapi setidaknya kita sadar dengan memahami sistem sosial, ya, dalam hal ini adalah normal sistem ya, maka setidaknya kita akan lebih tahu nih, seperti apa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ataupun komunitas tersebut. Itu berbicara mengenai masalah norma atau sistem. Yang selanjutnya adalah kita bicara mengenai struktur sosial, ya. Di sini adalah bangunannya ataupun kerangkanya ya dalam suatu sistem sosial. Nah, kita melihat bahwa di sini ada beberapa poin ataupun unsur yang perlu kita ketahui dalam struktur sosial dan dimanapun itu pasti berlaku. Apa saja? Yang pertama adalah mengenai posisi, yang kedua mengenai status, dan yang ketiga mengenai peranan. Tiga ini selalu mendampingi gitu kan dalam kehidupan atau dalam sistem sosial dimanapun itu berada. Ya. Baik, kita bahas satu persatu, apa itu posisi? Nah, dalam hal ini, posisi adalah tempat individu dalam struktur sosial. Artinya, dia posisinya sebagai contoh misalnya, keluarga adalah suatu sistem sosial. Di dalam keluarga ada suatu nilai-nilai ataupun norma, atau dikatakan norma sistem di dalamnya. Di dalam keluarga ada bangunannya atau kerangkanya di sini. Kita ketahui biasanya dalam suatu keluarga utuh atau keluarga bati, kita ketahui ada ayah ataupun bapak dan juga ibu atau mama di sini, dan juga ada anak. Nah, itu ada suatu bangunan ataupun struktur dari sebuah keluarga. Nah, ini dalam konteks yang sangat sederhana ya, tapi dalam konteks misalnya luas, kita bicara misalnya desa, kecamatan, atau misalnya kita bicara dalam konteks, yang lebih besar, ya, negara, ya, di mana ada, suprastruktur, infrastruktur, ya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, tapi saya mencoba mendeskripsikan atau sebagai contoh adalah keluarga sebagai satu bagian sistem sosial terkecil, yang di mana di sini ada isi dari norma tersebut dan juga ada bangunan ataupun struktur sosial. Nah, di dalam, struktur sosial tadi, keluarga, contohnya posisi. Nah, maka
posisi dalam hal ini misalnya ayah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab akan kelangsungan, kehidupan, keluarga tersebut. Mau dibawa kemana, ya, mau dibawa kemana, ya, apa yang diharapkannya, atau dengan kata lain, ada visi misi atau tidak, tujuannya seperti apa, dan bagaimana implementasinya seperti apa. Seperti itu. Posisi ya, ada ibu, ayah, anak, dan yang lain. Yang kedua adalah status. Nah, status adalah kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu pola atau sistem sosial tertentu. Jadi diketahui bahwa biasanya ketika sudah ada posisi, maka ada status di sana. Ya, posisi sebagai ya pemimpin wilayah, ya, statusnya adalah sebagai kepala desa. Maka ada hal-hal yang mungkin patut dicatat, yaitu suatu legalitas formal dalam hal ini. Misalnya pemilihan kepala desa, atau yang sekarang nih mendekati pemilihan daerah, ya. Sekarang lagi berlomba-lomba untuk kampanye satu sama lain, ya. Maka dari itu, kita bisa mengetahui status seseorang ketika nanti secara legalitas formal dia diangkat, disahkan menjadi apakah kepala desa, apakah kepala daerah, ya, atau yang lebih tinggi lagi sebagai presiden. Oleh siapa? Oleh suatu lembaga, ya, dalam hal ini mungkin disahkannya apakah oleh misalnya kepala desa, oleh gubernur, ataupun yang lain-lainnya. Nah, dari posisi status, maka akan muncul yang namanya peranan. Jadi apa sih fungsi lurah? Apa sih fungsi desa? Ya, apa sih fungsi bupati, gubernur, ataupun presiden? Ini adalah salah satu bagian dalam struktur sosial. Atau kita kerucutkan lagi nih, lebih kecil lagi, apa posisi ayah, ya, ya status sebagai kepala rumah tangga, apa peranannya? Jadi kalau bicara peranan di sini ada sekumpulan norma atau perilaku yang diajarkan oleh orang yang mempunyai suatu kedudukan tertentu dalam sistem sosialnya. Jadi apa? Ada suatu norma atau perilaku yang dijalankan oleh orang yang mempunyai suatu kedudukan tertentu dalam sistem sosial. Nah, artinya di sini kita akan mengetahui bahwa tiga unsur ini, yaitu posisi, status, dan peranan, selalu melekat gitu kan, ya, selalu hadir dalam bangunan ataupun struktur sosial. Apapun itu ya, baik dalam lingkup yang kecil, misalnya keluarga, atau dalam yang mungkin lebih besar lagi, RT, RW, ataupun suatu konteks ya, desa seperti ini. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dalam hal ini yang mungkin ya secara bangunannya sudah terstruktur dengan jelas, maka bagaimana caranya kita harus mendekati ya orang-orang yang mudah untuk bisa menjalankan atau melancarkan kegiatan komunikasi itu. Salah satunya adalah carilah orang yang terpenting dalam struktur sosial itu. Agar apa? Agar informasi atau komunikasi yang disampaikan kepada audien yang ada di masyarakat itu akan mudah diterima. Karena setidaknya kewibawaan dari tokoh itu menjadikan cerminan masyarakatnya. Maka tidak salah juga ketika ada suatu ya, informasi kita ketahui bahwa kalau bicara presiden, pemimpin tergantung dari anggotanya, tergantung dari rakyatnya. Nah, itulah menjadi gambaran gitu kan, seperti apa cerminan pemimpin kita. Pemimpin yang baik adalah sesuai dengan moto dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tuturi handayani, gitu kan. Ingorso sung todo, ya, tuturi handayani, ya. Di mana posisinya ketika ada di belakang, di tengah, di depan, itu menjadi bagian terpenting. Agar apa? Agar kembali lagi seorang pemimpin itu nanti akan masuk nanti dalam konteks posisi ya, dalam hal ini ada suatu prestis di sana. Ada suatu nilai di mana posisi itu dia peroleh.
Tapi yang penting itu adalah bagi seorang pemimpin itu kalau misalnya pemimpin yang amanah, bisa menjalankan aktivitasnya demi kemaslahatan ya bersama. Sehingga ya dia pun bekerja pun ataupun kalau dalam konteks kita yang beragama, bahwa pertanggungjawaban itu akan ya di akhir itu akan dibuktikan sesuai atau tidak, apakah melanggar atau tidak dan yang lainnya. Nah, sehingga ketika bicara struktur sosial, maka ada 3 poin yang penting tadi, yaitu bicara mengenai masalah posisi, yang kedua bicara mengenai masalah status, dan yang terakhir adalah bicara mengenai masalah peranan. Nah, semuanya itu ya dalam konteks posisi nanti terutama ya, kita harus tahu juga maka dalam posisi itu ada suatu nilai ataupun prestis. Nah, dan otomatis bicara posisi akan berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan. Nah, ini adalah satu rangkaian ataupun mind map yang saya coba informasikan kepada Anda semua terkait matrik komunikasi dalam sistem sosial. Jadi saya gambarkan di sini untuk memudahkan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sekali lagi bicara mengenai matriks komunikasi, yaitu berbicara yang kedua mengenai masalah sistem sosial. Sistem sosial dibagi dua, yaitu ada norma sistem dan juga struktur sosial. Struktur sosial itu dibagi unsur-unsurnya menjadi tiga, yaitu posisi, status, dan peranan, di mana posisi ini pasti ada suatu prestis atau nilai yang terdapat di dalam posisi tersebut, dan yang terakhir posisi ini pasti berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan. Baik, tampaknya untuk mind map ini sudah saya sampaikan. Sekarang kita lihat seperti apa wewenang dan kekuasaan. Nah, bicara mengenai wewenang dan kekuasaan, ini menjadi hal yang penting gitu kan dalam hal komunikasi. Sehingga kita dalam melaksanakan komunikasi ya mencari orang-orang yang memiliki otoritas di wilayahnya untuk dapat ya kita berkomunikasi sehingga ketika penyampaian atau melakukan penyuluhan ya di dalam suatu komunitas atau dalam hal ini masyarakat secara umum, maka dengan mudah kita peroleh. Dengan catatan kita bisa mendekati orang-orang yang dalam hal ini bisa diajak untuk berdiskusi, diajak untuk dalam hal ini berempati sama-sama. Setelah itu baru dalam konteks yang lebih luas lagi. Nah, dari definisi wewenang adalah sejumlah hak yang diberikan pada pemegang suatu posisi tertentu. Dengan wewenang, seseorang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain. Ini jadi terjawab ya tadi. Sekali lagi, contoh misalnya, saya akan melaksanakan penyuluhan di suatu desa, ya. Yang terpenting adalah kontak siapa, mungkin yang paling tingginya dulu. Siapa itu? Biasanya adalah kepala desa. Nah, biasanya kepala desa ya akan mengontak kembali yang lebih rendah ataupun dalam hal ini posisinya yaitu adalah misalnya kepala dusun ya. Lalu dikumpulkan, setelah itu kita pun ada semacam pendekatan persuasif di sana dengan kepala dusun, maka dikerucutkan lagi yang lebih kecilnya lagi. Dalam hal ini apakah bicara mengenai yang adanya wilayah-wilayah yang kecil, RT, RW, dan yang lain. Sehingga bahwa di sini kita bisa melihat adanya posisi dan kedudukan seseorang itu dilihat dari pertama derajat kepentingan peranan. Sejauh mana sih ya peranan ini bisa dilihat dalam hal posisi gitu kan. Apakah betul-betul bisa dijalankan ya, ataupun tidak. Yang kedua adalah derajat kesulitan mendapatkan suatu peranan. Ya, ini pun kalau kita melihat bahwa tidak mudah ya untuk memperoleh suatu peranan itu gitu kan, karena di sini ada suatu hal-hal yang perlu diperhatikan ya, ada suatu nilai-nilai yang ada di sana. Yang selanjutnya derajat ketergantungan suatu peran dengan peran yang lain. Jadi kalau dalam hal ini ada ketergantungan ya dari individu-individu, ada suatu semacam hal-hal yang mungkin ada semacam lebih jauhnya perjanjian atau kesepakatan dan yang lainnya ya. Tetapi ini adalah suatu gambaran.
ya dalam suatu kondisi kehidupan ya bermasyarakat. Yang selanjutnya nilai yang terkandung dalam peranan yang bersangkutan. Jadi ini sangat kompleks gitu kan, dimanapun Anda berada ya, kita pasti bicara mengenai masalah nilai ya, otomatis dimanapun itu ada suatu hal yang harus kita jalankan ya. Kita harus memperhatikan nilai-nilai yang ada sehingga jangan sampai terjadi pertentangan ataupun konflik ya, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan harapan ya. Maka dari itu semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar wewenang kekuasaan orang tersebut. Nah, ini mungkin penting bagi kita ya belajar seperti ini agar suatu waktu Anda barangkali ada amanah untuk bisa memimpin ya, maka Anda harus melihat bahwa di situ ada suatu nilai-nilai yang harus diperhatikan, ada suatu norma yang harus benar-benar kita junjung ya, di mana kita ketahui sekali lagi ada suatu kerangka ataupun dari struktur sosial yang mungkin kita harus pahami lebih lanjut. Baik. Selanjutnya adalah di sini bicara mengenai tujuan kelompok. Nah, ini mungkin dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Nah, di sini saya mencoba bahwa apa sih tujuan kelompok itu? Pertama, bicara mengenai masalah produktivitas. Untuk menghasilkan produk kelompok secara lebih efektif dan efisien. Jadi tujuan kelompok itu ada 3 sebetulnya. Ya, adalah produktivitas, yang kedua adalah kepentingan kelompok, dan juga di sini ada juga ketergantungan anggota dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Nah, di sini saya melihat bahwa tujuan kelompok yang pertama ya, itu adalah produktivitas, di mana produktivitas ini merupakan sesuatu yang menjadi target ataupun harapan dari masing-masing kelompok, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang patut atau menjadi target dari kelompok tersebut. Karena biasanya harapannya itu adalah bagaimana kelompok itu produktif, ya. Ada suatu target, ada suatu misi, ada suatu visi, sehingga tujuan yang akan dicapai bisa diselenggarakan dengan maksimal. Yang kedua adalah pemeliharaan kelompok. Nah, ini bagaimana sih kelompok itu tetap berlanjut ya? Karena apa? Karena kembali lagi kan, definisi kelompok itu adalah kumpulan dari individu-individu yang lebih dari 2 orang, yang di mana dari 2 orang itu ada suatu tujuan ya, untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang kalau misalnya dari masing-masing individu sudah memiliki ya kepentingan ya, yang tidak ada tujuannya untuk memajukan kelompok ya, bisa jadi bubar kelompok tersebut. Maka dari itu, hal yang terpenting adalah pemeliharaan kelompok. Nah, karena apa? Ya ini dengan upaya bahwa kelompok itu harus terus berlanjut. Karena kalau misalnya tidak berlanjut, ya bubar kelompoknya dan tidak ada target atau yang dikejar dalam hal misalnya produktivitas ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu di sini ada satu poin lagi, ada ketergantungan dari anggota dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, ketergantungan apa itu? Pertama adalah ketergantungan promotif, dan yang kedua adalah ketergantungan konstrien. Ketergantungan promotif ini adalah terjadi bila tujuan kelompok hanya mencapai ya adanya kerjasama di antara anggota kelompok. Jadi ketika ada kerjasama ya, maka insya Allah saya yakin ya tujuan dari kelompok pun akan tercapai. Ya. Nah, itu bersama-sama bekerjanya satu sama lain. Tapi beda halnya lah, kalau misalnya ketergantungan constraint ini, yaitu ada terjadi bila dalam mencapai tujuan masing-masing anggota saling berkompetisi. Jadi dari masing-masing itu punya target. Nah, individu punya target gitu kan. Maka dalam hal ini ketika melihat kedua ketergantungan ini ya, ketergantungan promotif hasilkan kepuasan yang lebih tinggi ya. Karena apa? Karena bicara masalah kerjasama, gotong royong dan yang lain. Tapi ketika bicara mengenai masalah produktivitas, maka ketergantungan konsen lah itu yang menjadi perhatian utama atau pilihannya. Jadi kembali lagi mau pilih yang mana nih? Apa kita bicara mengenai masalah kepuasan yang lebih tinggi, yaitu bersifat ketergantungan promotif, atau ketergantungan constraint gitu ya, yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, ini salah satu mungkin menjadi pemikiran dari sebuah kelompok gitu kan. Apa targetnya? Apakah targetnya adalah untuk kegiatan hasilnya outputnya adalah visinya kelompok atau nanti penilaian individu? Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian ya bagi para ketua kelompok mungkin dalam hal ini. Baik.
Nah, di sini pun dalam hal ini kita mengetahui ada aplikasi pendugaan sistem sosial. Untuk apa ini? Ya ini salah satu konteks dalam komunikasi ya, bagaimana, pesan yang disampaikan harus diterima dengan baik ya, fidelity-nya harus sesuai dengan, yang disampaikan, seperti itu. Maka dari itu, sistem sosial membatasi cakupan, siapa orang berkomunikasi ya, dengan siapa orang berkomunikasi. Jadi, kita mengetahui dengan sistem sosial ini, ada batasan-batasan gitu kan, seseorang untuk menyampaikan, pesan gitu kan, kepada, khalayak ataupun dalam hal ini siapapun itu, kayak komunikan. Yang kedua adalah sistem sosial menentukan frekuensi interaksi seseorang. Betul, jadi tidak disampaikan di awal bahwa tadi dalam bicara sistem sosial kita mengetahui tentang isi ya atau jiwa, dan yang kedua adalah bicara mengenai masalah kerangka ataupun struktur ataupun bangunan yang ada di sana. Maka sejauh mana sih gitu kan, orang akan berinteraksi gitu kan, ya ada tingkatan-tingkatannya dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sistem sosial mempengaruhi macam, isi, dan cara memperlakukan pesan. Ya ini, jadi sejauh mana nih pesan itu bisa diterima, bisa disampaikan, ya. Karena kembali lagi kita terkait bicara mengenai masalah sistem sosial yang harus memperhatikan nilai-nilai, kerangka, ataupun bangunan dari sistem sosial tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah pendugaan perilaku komunikasi dapat dilakukan dengan mengamati peranan yang dimiliki seseorang atau dengan melihat pada norma tujuan dan ketergantungan pada kelompok. Nah ini, jadi kalau kita berkomunikasi pasti harus memperhatikan hal-hal yang tadi ya. Inilah menjadi gambaran kenapa, dalam konteks, sistem sosial ya, dalam satu pembahasan ini sangatlah penting gitu kan, karena bicara mengenai masalah nilai norma gitu kan. Ketika kita mungkin paham dengan apa itu definisi komunikasi gitu kan, apa model-model komunikasi dan yang lainnya, tapi kita tidak mengetahui sistem sosial ya, dalam suatu ya masyarakat tertentu, maka ya, ini pun ada informasi bahwa sebagian kecil mungkin dapat diterima, dapat ya pesan yang disampaikan diterima. Ya, walaupun kita memahami dalam konteks model ataupun lebih jauhnya lagi hal-hal teknis itu kan. Tapi kalau kita tidak mengerti sistem sosial, maka bisa kemungkinan informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan maksimal. Maka ini salah satu pembahasan yang menurut saya penting untuk dibahas ya, yang terkait bahwa dalam konteks kehidupan sosial kita hadir di sini untuk menginformasikan hal-hal yang mungkin berkenaan tentang komunikasi dalam sistem sosial. Nah, selanjutnya, sistem sosial akan mempengaruhi beberapa atribut individu seperti tadi ya, sikap, pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Jadi, ini kita akan melihat bagaimana nih masing-masing itu, apakah pasti ada penolakan, ada penyanggahan, ataupun yang lainnya, itu bisa memungkinkan saja tergantung dari nilai-nilai atau sikap pengetahuan dan sistem kepercayaan dimiliki oleh individu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah agar suatu inovasi cepat diadopsi dan jangan cepat tersebar, maka seorang agen pembaharu harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini tadi disampaikan di awal. Tokoh-tokoh masyarakat siapa sih? Dia adalah tokoh-tokoh yang dalam perspektif mungkin tadi bicara mengenai masalah struktur sosial, di sana mereka memiliki posisi, memiliki status, dan juga memiliki peranan. Nah, maka dari itu, yang terpenting sekali lagi untuk mendapatkan ya audien dan mudah diterima, kita harus mendekatkan dulu dengan para tokoh-tokoh masyarakat sehingga ya informasi yang kita akan sampaikan mudah diterima ya, karena sekali lagi mereka akan manut, taat, patuh kepada orang yang dianggap dalam hal ini mungkin apakah pengetahuannya, wawasannya, posisinya, atau kewibawaannya. Baik. Nah, selanjutnya adalah ini yang mungkin menjadi perhatian ataupun masalah-masalah dalam pendugaan perilaku. Kenapa? Nah, ini salah satunya beberapa aspek perilaku dalam peranan, ya, role behavior, yang dimana dibagi ada role prescription dan role description dan juga role expectation. Ketika bicara role prescription, ya, pernyataan eksplisit tentang perilaku yang dilakukan seorang yang memiliki peran tertentu. Jadi kita harus mengetahui ini ada
eh, pernyataan eksplisit tentang perilaku ya, di mana seseorang ini ketika adanya suatu aturan ataupun perilaku dalam peranan ini harus melihat gitu kan, ada yang secara eksplisit ya, harus harus menjadi bagian ya dalam langkah dan geraknya seperti itu. Lalu juga ada role description, yaitu rincian perilaku yang dijalani si pemegang peranan. Jadi ada deskripsi dari masing-masing gitu kan. Kita harus mengetahui bagaimana peranan yang harus dilakukan gitu kan, hal-hal atau poin-poin apa saja. Yang ketiga adalah role expectation, yaitu harapan. Jadi ketika poin yang tadi prescription, description, maka ekspektasinya itu harus kita dimunculkan. Jadi bagaimana nih, harus seperti apa gitu kan, bahwa peranan itu benar-betul bisa diterima gitu kan, dalam hal komunikasi seperti ini. Nah, bila ketiganya berjalan bersamaan, pendugaan perilaku akan tepat, dan jika berbeda akan terjadi kegagalan dalam pendugaan. Jadi ketiga poin ini menjadi hal yang terpenting gitu kan, dalam konteks peranan, ya. Jadi kalau sudah tidak memperhatikan 3 poin ini, maka sekali lagi, ya kita pun pendugaan terhadap perilaku pun akan, tidak berjalan sesuai dengan optimal ya, dan ini akan menjadikan, kegagalan dalam pendugaan. Nah ini mungkin jadi hal yang penting perlu diperhatikan. Dan yang kedua adalah aspek wewenang dan kekuasaan dalam posisi. Nah ini kalau kita pun salah gitu kan dalam pendugaan, maka dapat terjadi jika batas wewenang kekuasaan tidak dirumuskan secara jelas dan atau dilanggar. Nah ini beberapa poin ini harus menjadi perhatian itu dalam aspek perilaku dalam peranan ya, role behavior dan juga aspek wewenang dan kekuasaan dalam posisi. Jadi sekali lagi ini masalah-masalah dalam pendugaan perilaku. Nah ini saya mencoba menggambarkan, menginformasikan dari beberapa poin ini dalam konteks bagaimana komunikasi ini kita melihat bahwa apakah semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Nah ini kembali lagi kita terus mengetahui gitu kan peranan-peranan dalam suatu kelompok ya ataupun masyarakat ya. Apapun itu gitu kan, yang pasti adalah tujuan kita adalah untuk tercapainya pesan itu kepada khalayak ataupun komunikan seperti itu. Baik, nah maka dari itu akan muncul di sini kita melihat sistem sosial yang beragam. Nah, orang biasanya memiliki lebih dari satu kelompok ya sosial dan memainkan banyak peranan dan menempati banyak posisi. Kita tahu nih dalam kondisi di masyarakat itu pasti seperti ini kita menemuinya. Maka dari itu ada dinamakan kelompok rujukan. Nah, kelompok rujukan adalah kelompok tempat rujukan dalam mengidentifikasi diri yang norma-norma dan perilakunya jadi panutan. Ya, ini menjadi figur ya ataupun menjadi contoh ya atau rujukan dari kelompok yang lain. Dalam perilaku perlu diketahui kelompok mana yang menjadi rujukan. Maka kita pun menjadi tempat sasaran gitu kan untuk dalam hal berkomunikasi nanti. Sehingga ada contoh, ada figur atau rujukan bahwa ini adalah kelompok yang menjadi perhatian utama dalam hal misalnya kita melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang kedua adalah konflik peranan dan norma. Nah, ini jika peranan dan norma mengalami konflik, ya, dapat menurunkan ketepatan pendugaan perilaku. Nah, ini makanya kita sering melihat adanya perselisihan, pertentangan di antara anggota masyarakat, anggota kelompok, gitu kan, yang dimana ini akan mengakibatkan bahwa nilai-nilai di dalam kelompok tersebut tidak perlu atau tidak patut untuk diterima oleh kita, sehingga kita harus abaikan seperti itu. Nah, maka dari itu, maka perbedaan-perbedaan dalam berbagai sistem sosial, ya, di mana sistem sosial memiliki aturan dalam menyusun perilaku dan menjalankan norma-normanya, sehingga pendugaan perilaku berdasarkan pengetahuan dari suatu sistem sosial tidak sama hasilnya bila diterapkan untuk menduga sistem sosial. Nah ini kita melihat bahwa dengan perbedaan atau beragamnya ya sistem sosial, maka pendugaan pun harus cerdas kita menyikapinya, gitu kan. Nah ini pun menjadi gambaran bahwa harus ada pengetahuan ya,
ada satu pemahaman yang lebih dalam hal, pendugaan. Sehingga kita akan jelas, kita akan benar bagaimana, informasi ataupun pesan yang disampaikan dapat diterima, seperti itu. Nah, tampaknya sudah saya bahas dari awal ya, bahwa, poin dari pembahasan ini mengenai matriks komunikasi dalam sistem sosial adalah sekali lagi, kita mengetahui di dalam sistem sosial itu ada hal-hal yang penting ya, patut kita ketahui yaitu bicara mengenai masalah nilai norma atau sistem, nilai yang ada di sana, nilai sistem, yang di mana isi ataupun jiwa dari sistem sosial tersebut. Yang kedua adalah, struktur sosial, yaitu adanya bangunan ya ataupun kerangka dari sistem sosial itu. Nah, itu menjadi suatu hal perhatian yang patut kita, optimalkan sehingga dalam hal komunikasi dapat, berjalan sesuai dengan, harapan kita dan kita bisa dengan mudah menyampaikan pesan sehingga fidelity pun ya ataupun, pesan yang disampaikan oleh kita diterima oleh mereka itu dengan sepenuhnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.